Dunia pendidikan ditengarai menjadi ruang yang bisa disusupi paham radikalisme. Remaja saat ini lebih tertarik dengan internet, namun bagaimana dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler? Apakah masih relevan untuk menangkal radikalisme di kalangan remaja? Jika magnet radikalisme di dunia maya begitu kuat, lantas sejauh mana peran pendidikan agama di Indonesia dalam membentengi anak muda? Selalu mendapat perhatian guru itu selalu tentang akidah dan ibadat. Sehingga isu-isu tentang radikalisme, tentang toleransi, tentang itu mendapat tempat, tetapi tidak mendapat porsi yang besar. Karena yang ditagih oleh orang tua juga kepada guru itu bukan toleransi atau bukan bersifat demokratis. Atau juga gurunya tidak cukup mampu untuk mendiskusikan isu-isu tentang khilafah, demokrasi itu sesuai dengan Islam atau bertentangan dengan Islam, apakah hak-hak minoritas itu seperti apa harus disikapi oleh Islam. Hal-hal real seperti itu tidak mendapat perhatian. Era digital makin merajai, seolah pendidikan pun bisa didapat di dunia maya. Akibatnya banyak dari mereka yang terjebak oleh situs pengajaran radikal atau mendengarkan ceramah para tokoh dunia maya yang relatif memiliki pemikiran serupa. Jika dibiarkan, mentalitas dan karakter generasi penerus menjadi taruhannya. Pemerintah harus tegas gitu. Situs-situs yang terindikasi menyebarkan kontradikal langsung ditutup gitu. Tapi pada saat yang sama juga orang tua, sekolah, kampus juga harus memberitahu para mahasiswa dan siswanya agar lebih aware, jangan sampai anak muda ini justru ketika internet yang menawarkan banyak pengetahuan, banyak manfaat justru hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi salah satu temuan kita yang menarik ya, semakin orang itu punya akses yang sangat besar terhadap internet, itu justru semakin radikal. Di masa kini, apakah kegiatan bersifat konvensional masih dibutuhkan dalam mendidik anak muda? Apakah banyak dari mereka yang masih akrab dengan pramuka, karang taruna, OSIS, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok? Sejak reformasi, ya kan, tahun 2000-an ke sini, itu landscape kehidupan kita berubah total. Yang menyeruak ke publik itu satu, partai politik, ya kan, partai politik dari pusat sampai ke daerah itu. Yang kedua itu yang masuk itu adalah NGO, LSM-LSM yang juga punya ideologi politik. Maka yang tergerus adalah lembaga-lembaga seperti tadi, Karang Taruna, PKK, Pramuka, ya kan. Padahal Karang Taruna dan Pramuka itu merupakan lembaga yang mempertemukan berbagai segmen masyarakat, dari berbagai agama, dari berbagai suku gitu. Dari berbagai ideologi itu ketemu gitu. Jadi yang hilang dari reformasi kita adalah ruang-ruang kultural yang ada di masyarakat, ruang-ruang perjumpaan gitu. Anak muda ini satu Islam, satu Kristen itu ketemu gitu. Coba di mana itu ketemu? Kita susah. Anak muda sekarang itu ya nongkrongnya di kafe, di mall. Saya kira pramuka, OSIS dari sekolah yang multikultural itu sangat penting karena lagi-lagi dalam riset kita juga menemukan bahwa faktor encounter, pertemuan, perjumpaan siswa dari berbagai latar belakang itu yang sangat penting. Selain kegiatan kesiswaan yang dianggap penting dan seharusnya masih diterapkan, lain halnya dengan musik yang justru dijadikan media oleh Convey Indonesia dalam upaya menyatukan paham anti-radikalisme dan ekstremisme. Salah satunya adalah dengan menggandeng J-Rock sebagai band yang digemari remaja untuk menyanyikan ulang beberapa lagu bermuatan dakwah. Musik itu kan itu powerful karena dia bisa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan dengan cara yang berbeda. Dan itu pernah tumbuh loh di dunia Islam.
yang sebetulnya lebih banyak dikembangkan oleh orang sufi. Orang sufi itu berdansa, menari. Di luar tradisi sufi biasanya agak alergi ini dengan musik. Dan kita ingin merubah itu. Bahwa untuk beragama kita punya cara yang sangat luas, yang mungkin tak terbatas untuk mengartikulasikan kesadaran keberagaman kita. Atau untuk menyampaikan pesan-pesan agama kita. Tidak harus melalui dengan dakwah, pengajian. Musik juga iya. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.